Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa kembali di mata pelajaran IPA Fisika, di mana untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan atau mempelajari tentang hukum kolom. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya tampilkan video mengenai muatan listrik, di mana ketika ada dua buah muatan, baik itu sejenis ataupun tidak sejenis, maka akan terjadi yang namanya interaksi antara kedua muatan, baik itu tolak menolak ataupun tarik menarik. Baik, sebelum kita mempelajari hukum kolom lebih jauh lagi, kita awali dulu perjalanan ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan selalu diberkati oleh Allah, dan juga kita doakan orang tua kita yang ada di rumah, yang ada di luar, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Dan semoga kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah. Baik, untuk selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan mengenai hukum kolom. Nah, pada video sebelumnya sudah saya tampilkan tentang interaksi dua buah muatan, jadi bisa tolak menolak ataupun tarik menarik. Nah, tolak menolak ataupun tarik menarik tersebut dalam ilmu listrik statis disebut dengan hukum kolom. Oke. Nah, sini jika ada dua buah benda bermuatan listrik, maka akan timbul yang disebut dengan gaya kolom atau gaya listrik antara kedua muatan tersebut. Jadi saya ulangi, jika ada dua buah benda bermuatan listrik, maka akan timbul gaya kolom pada kedua muatan tersebut. Oke. Nah, ini ada muatan 1 Q1, ada muatan 2 Q2 yang terpisah. Ya, yang terpisah pada jarak air ini. Jadi dia antara Q1 dan Q2 berada pada jarak air, maka di antara keduanya ini akan menghasilkan gaya kolom sebesar F. Nah, jadi saya ulangi, jika ada dua buah muatan Q1 dan Q2 berada pada jarak R, maka keduanya ini akan menghasilkan gaya kolom. Berapa besarnya gaya kolom antara kedua muatan ini? Jadi saya ulangi, besarnya gaya kolom atau gaya listrik F antara kedua muatan Q1 dan Q2 adalah, jadi ini akan ada nilai antara Q1 dan Q2. Jadi besarnya adalah 1. Bahwasanya F, ini F, gaya kolom, sebanding dengan muatan listrik masing-masing benda. Jadi saya ulangi, sebanding dengan muatan listrik masing-masing benda. Jadi F sebanding dengan Q1 dan Q2. Artinya apa di sini? Jika Q1 dan Q2-nya besar, maka F-nya pun juga besar. Saya ulangi, nomor 1, F sebanding dengan muatan listrik masing-masing benda. Jadi kalau Q1, Q2-nya besar, maka F yang dihasilkan juga besar. Artinya gaya kolomnya pun juga besar. Kalau Q1, Q2-nya kecil, maka gaya kolom F juga kecil. Itu namanya sebanding. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah nilainya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Berbanding terbalik.
atau di sini F ini dengan 1/R kuadrat. Artinya apa? Kalau R-nya besar, ya R-nya besar, jaraknya jauh, maka F-nya kecil. Jadi terbalik namanya, benar-benar terbalik. Saya ulangi, kalau jaraknya besar atau jauh, maka F-nya kecil. Sebaliknya, kalau R-nya kecil, maka F-nya besar. Saya ulangi lagi. Yang nomor dua, bahwasanya gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi kalau R-nya kecil, maka F-nya besar. Kalau R-nya besar, maka F yang dihasilkan adalah kecil. Nah, dengan demikian, untuk persamaan gaya kolom ini atau gaya listrik adalah di sini F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi saya ulangi, untuk F gaya kolom adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di mana keterangannya F adalah gaya kolom. Satuannya Newton ya. Jadi kalau bicara gaya maka satuannya pasti Newton. Kemudian untuk Q1 Q2 ini ya, Q1 Q2 adalah muatan listrik, satuannya kolom. Saya ulangi, untuk Q1 dan Q2 satuannya adalah kolom. Ini adalah disebut dengan muatan listrik. Kemudian R adalah jarak antara muatan, satuannya meter. Makanya nanti kalau ada soal yang jaraknya cm, maka kita ubah ke meter. Kemudian nilai K adalah konstanta listrik ya, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, saya ulangi. Untuk besarnya gaya kolom 1 sebanding dengan muatan listrik. Jadi F-nya sebanding dengan kedua muatan. Kalau Q1 Q2-nya besar, maka F-nya besar. Kemudian yang kedua, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi kalau R-nya kecil, maka F-nya besar. Kalau R-nya besar, maka F-nya kecil. Nilainya di sini untuk persamaannya ya, F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, di sini ada contoh soal. Dua buah muatan listrik yang sejenis dan mempunyai muatan dengan besar 5 kali 10 pangkat minus 4 kolom ya, dan 5 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Jadi sama ini. Keduanya terpisah pada jarak 5 cm. Berapakah gaya kolom yang dihasilkan oleh kedua muatan tersebut? Jadi ada Q1 5 kali 10 pangkat minus 4 dan Q2-nya juga sama 5 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Dan jaraknya di sini adalah 5 cm. Berapa gaya kolomnya? Oke, kita lihat di sini. Oke, diketahui Q1 ini nilainya, Q2 nilainya juga di sini. Nah, R jarak 5 cm. Maka karena tadi satuannya meter, maka kita ubah ke meter, yaitu karena cm itu naik, maka dibagi 100. Jadi 5 per 100 meter. Untuk K sudah ada di sini, 9 kali 10 pangkat 9. Kita lanjut. Dengan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Maka hasilnya di sini adalah, nah, ini perhitungannya. Jadi kita masukkan ini nilai K-nya ya. K 9 kali 10 pangkat 9. Ini Q1 dan inilah Q2. Kemudian R-nya, ingat R kuadrat, berarti di sini 5 per 100 kuadrat. Oke, kita kalikan di sini. 5 kali 5 adalah 25. Jadi 25 ini berasal dari 5 kali 5. 25. 9 tetap di sini. Kemudian pangkat minus 8 yaitu dari minus 4 ditambah minus 4. Maka hasilnya
10 pangkat minus 8 di sini. Jadi saya ulangi, untuk G1 dan G2 nya ini sama, maka kita akan kalikan 5 kali 5 ya 25. Kemudian pangkatnya, ingat yang kita tambahkan hanya pangkatnya saja, minus 4 ditambah minus 4, jadi minus 8. Kemudian yang bawah ini ya 5 per 100 kuadrat, berarti kalau 5 kuadrat berarti 25, 100 kuadrat berarti 10.000, itu kan. Jadi saya ulangi untuk yang bawah ini ya, yang bawah, maka 5 kuadrat berarti 25, 100 kuadrat berarti 10.000. Ingat di sini masih dibagi. Nah, kita hitung ini 25 bagi 25 habis, tinggal 9, maka hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 5 Newton. Ini hasil dari perhitungannya. Jadi kalau ada dua buah muatan sejenis, maka tinggal mengalihkan dan dibagi nanti. Oke, ini soal yang menggunakan angka. Bagaimana dengan soal yang menggunakan logika? Oke, kita lihat. Oke, sambil kita lihat di sini. Nah, ini sudah dua buah benda masing-masing bermuatan 1 mikrokolom ditempatkan pada jarak 10 cm. Jika kedua muatan terjadikan 4 kali semula, berapakah gaya listrik yang dihasilkan kedua muatan dibandingkan dengan gaya listrik semula? Jadi mula-mula ini ada muatan ya masing-masing 1 mikrokolom, kemudian dijadikan 4 kali. Berapa hasil gaya listriknya? Oke, kita lihat di sini pembahasannya. Nah, ini mula-mula. Oke, mula-mula muatan 1 mikrokolom. Oke, mula-mula 1 mikrokolom. Muatan 2 juga sama. Jadi muatan 2 juga sama. 1 mikrokolom. Karena di sini di soal masing-masing 1 mikro, maka muatan 1 atau Q1-nya 1 mikrokolom, muatan 2-nya juga 1 mikrokolom. Nah, sesuai dengan hukum kolom tadi, bahwasanya muatan sebanding dengan gaya sebanding dengan muatan listrik masing-masing benda. Jadi kalau Q1 Q2-nya besar, maka F-nya juga besar. Ini sebanding. Oke, kita lihat pada soal yang nomor 3 ini. Nah, jadi mula-mula untuk Q1-nya 1 mikro. Muatan 2-nya Q2-nya 1 mikro. Maka berapa gaya yang dihasilkan? Nah, berarti di sini 1 kali 1 berarti 1 di sini. Jadi mula-mula 1 mikrokolom. Untuk Q1, Q2 juga sama, 1 mikrokolom. Maka hasilnya adalah 1 di sini. Dari mana 1? 1 kali 1. Jadi sama dengan 1. Jadi gayanya yang mula-mula adalah 1. Selanjutnya, kemudian berapa kalau dijadikan 4 kali semula? Nah, jadi Q1-nya kita jadikan 4 kali. Jadi Q1-nya kita jadikan 4 kali mikrokolom. Q2-nya juga sama. Maka berapa hasil gayanya? Ya tinggal kalikan aja, berarti 4 kali 4 sama dengan di sini adalah 16 kali. Jadi itulah kalau bahwasanya untuk gaya listrik itu sebanding dengan kedua muatan listrik. Jadi tinggal kalikan aja. Misalkan di sini mula-mula 1 untuk Q1, untuk Q2 sama 1. Maka tinggal kalikan 1 kali 1 sama dengan 1 di sini. Nah, kalau jadikan 4 kali, maka di sini tinggal kalikan aja. Q1-nya 4, Q2-nya 4, berarti tinggal kalikan 4 kali 4 sama dengan 16. Misalkan lagi mula-mula 1 mikrokolom. Q1-nya, Q2-nya juga sama 1 mikrokolom, maka kemudian besar muatan dijadikan 5 kali berarti 5 kali semula, ya tinggal kalikan aja di sini. Ini saya ganti 5, maka di sini berarti 5
ya, Q1-nya 5, Q2-nya 5, maka hasilnya adalah pasti di sini 25. Dan jarak di sini, untuk jarak ini hanya sebagai keterangan saja, ya, ingat, sebagai keterangan saja, yang diganti hanya pada muatannya, bukan pada jaraknya di sini. Jadi hanya apa istilahnya di sini, informasi saja. Oke, jadi saya ulangi, kalau muatannya berubah maka tinggal mengalihkan saja. Jadi kalau misalkan pada muatan 1 ini 1, muatan 2 ini 1 juga, maka berarti 1 kali 1 adalah 1. Kalau muatannya dijadikan 4 kali, berarti tinggal mengalihkan aja, 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi itu bahwasanya gaya sebanding dengan kedua muatan listrik. Jadi perkalian di sini. Oke. Selanjutnya di sini ada soal. Nah, dua buah benda masing-masing bermuatan satu kolom berada pada jarak 10 cm. Nah, sekarang bagaimana kalau jaraknya dijadikan 20 cm? Ingat, yang diubah sekarang jaraknya. Berapakah gaya listrik yang dihasilkan dari semula? Ya, berapakah gaya listrik yang dihasilkan dibandingkan dengan semula? Ingat, di sini yang diganti adalah jaraknya. Mula-mula 10 diganti menjadi 20. Ingat, 10 ke 20 ini berapa kalinya? Ya, saya ulangi. Yang diganti di sini adalah jaraknya. Dari 10 menjadi 20. Ingat, 10 ke 20 ini berapa kalinya? Beda dengan tadi. Kalau tadi muatan yang diganti dari 1 menjadi 4. Ya tinggal ngalikan aja. 4 kali 4 ini kalau pada muatannya. Nah, kita ingat hukum kolom yang kedua bahwasanya ya di sini F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Artinya apa? Kalau R-nya besar, ya, maka F-nya kecil. Kalau R-nya kecil, maka F-nya besar. Artinya apa di sini? Yang diganti hanyalah jaraknya saja pada soal. Kalau pada contoh soal di sini, yang tadi diganti adalah muatannya, tinggal mengalihkan. Oke, jadi saya ulangi di sini pada soal. Ya, pada soal. Oke, pada soal tadi. Oke. Nah, di sini yang diganti adalah, yang diubah adalah jaraknya dari 10 ke 20 cm. Berapa kalinya? Ya, dicoba ya, kita dicoba nanti dihitung dengan persamaan tadi bahwasanya F berbanding terbalik dengan jarak kuadrat, ya. Ingat, berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya. Oke, selamat mengerjakan, semoga sukses. Jadi kesimpulannya hari ini adalah bahwasanya hukum kolom itu atau garis listrik adalah satu, ya, sebanding dengan kedua muatan, sebanding dengan masing-masing muatan. Jadi kalau Q1 Q2-nya besar, maka F yang dihasilkan juga besar karena sebanding. Sebaliknya, kalau Q1 Q2-nya kecil, maka F yang dihasilkan juga kecil. Kemudian yang kedua, bahwasanya hukum kolom atau gaya listrik itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Artinya apa di sini? Kalau jaraknya besar, maka F-nya kecil. Saya ulangi, kalau jaraknya antar kedua muatan itu besar atau jauh, maka gaya yang dihasilkan semakin kecil. Sebaliknya, kalau jarak antara kedua muatan itu kecil, maka gaya listrik yang dihasilkan atau F-nya adalah semakin besar, seperti pada
soal ini. Itu jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, selamat mengerjakan dan selamat belajar. Semoga sukses semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.